Terima kasih sudah memilih video ini bersama saya Wendy. Di video kali ini aku akan membahas penyebab payudara itu bengkak dan tersumbat. Nah, sebagai seorang ibu menyusui tentu banyak cerita yang bisa diceritakan atau dibagikan kepada teman-teman semua. Untuk payudara tersumbat dan payudara bengkak itu bukan hal yang luar biasa, itu adalah hal yang biasa dalam dunia menyusui. Dan setiap ibu pasti akan mengalaminya. Dan tidak sedikit juga ibu banyak mengalami trauma ketika payudara mereka bengkak dan tersumbat. Nah, kita langsung aja, apa penyebab-penyebab payudara bengkak? Yang pertama, payudara itu terlalu penuh, jadi ibu ini jarang mengosongkan payudaranya. Mungkin ibunya sibuk bekerja atau sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga ibu jarang menyusui si baby, makanya payudaranya bawaannya penuh aja. Dan kalau misalnya payudaranya jarang dikosongkan, itu bisa terjadi yang namanya ASI statis, yaitu saluran ASI menjadi tersumbat karena kepenuhan ASI. Yang kedua, pelekatan bayi yang salah. Nah, dalam hal pelekatan bayi itu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Apabila pelekatan salah, maka bayi akan kesulitan mengisap payudara ibu, sehingga payudara ibu tidak bisa kosong. Yang ketiga, hisapan bayi kurang efektif. Nah, biasanya kalau hisapan bayi kurang efektif ini, itu biasanya ada terjadi yang namanya tongue tie atau lip tie pada si baby. Itu bisa cek lebih lanjut ke dokter anak atau ke dokter laktasi untuk melihat kenapa hisapan baby itu tidak efektif, apakah ada kendala tongue tie atau lip tie atau bahkan ada dua-duanya. Pemakaian pakaian dalam atau bra yang terlalu ketat. Nah, pemakaian bra yang terlalu ketat itu tidak bisa disepelekan karena apabila terlalu ketat, maka dia akan menekan payudara sehingga aliran ASI itu tidak akan lancar dan malah tersumbat karena ketekan sama payudara yang terlalu ketat, dan sehingga ibu pun pasti akan merasa lebih sesak. Oke, yang kelima, payudara mengalami benturan. Mungkin ibu ada terjatuh atau ada terkena pukulan sehingga melukai saluran-saluran ASI-nya, sehingga payudara itu saluran ASI itu akan tersumbat atau bengkak karena benturan atau pukulan tadi. Dan terakhir itu biasanya terjadi pada payudara yang sering dipompa. Lah, kenapa payudara yang sering dipompa malah bisa jadi bengkak atau malah jadi tersumbat? Karena payudara yang sering dipompa itu produksi ASI-nya akan lebih banyak, sehingga apabila kalau produksi ASI-nya lebih banyak sedangkan pengosongan ibunya nggak cepat atau jarang disusui, itu malah akan menyebabkan bengkak. Nah, terkadang bayi ataupun si ibu kadang mempunyai bagian payudara yang sering disusui atau sering dipompa, mungkin karena produksinya yang lebih banyak, dan mungkin si baby juga lebih nyaman dengan payudara itu. Nah, untuk payudara si baby itu dia kadang bisa memilih, kadang bisa yang kiri, kadang bisa yang kanan, makanya tak heran kalau ibu menyusui itu kadang besar sebelah karena ada posisi nyaman tersendirinya untuk bayi. Nah, kalau udah terjadi tersumbat dan udah terjadi bengkak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kompres dulu payudara dengan air hangat sebelum disusui kepada baby. Nah, saat payudara kita bengkak, tersumbat, itu tetap harus susui babynya supaya lebih cepat sumbatan-sumbatan itu lepas, masalah longgar, dan supaya saluran ASI itu lebih cepat plongnya. Nah, saat sebelum susui kita kompres dulu dengan air hangat. Dan biasanya di fase-fase ini itu banyak ibu yang tidak tahan karena ketika payudara bengkak dan susui bayi, ketika hisapan pertamanya, ibu itu biasanya bisa sampai keringatan dingin karena saking sakitnya. Tapi ibu bisa meminimalisirkan sakitnya dengan kompres air hangat terlebih dahulu. Yang kedua, ibu saat udah kompres, udah bengkak, sering-sering susui si baby supaya lebih cepat sembuhnya. Biasanya kalau misalnya ibu udah bengkak, ibu sering-sering susui, itu biasa 2 hari udah mulai reda, udah nggak begitu sakit. Tapi kalau misalnya ibu jarang susui, dia akan bisa bengkak sampai bisa menunjuk ke masitis, bahkan bisa sampai berdarah. Yang ketiga, ibu sebelum susui juga pera dulu dengan tangan. Nah, jadi kan di bagian-bagian yang bengkak itu
itu ibu bisa perah pakai tangan supaya benjolan yang ada di samping-samping payudara karena tersumbat itu bisa lebih lunak sedikit. Itu biasanya kalau orang Jawa bilang itu gejeren, gejeren gitu kayak gejeren, itu artinya bengkak pada payudara. Jangan lupa kompres dengan air dingin untuk meredakan bengkaknya dan meredakan sakitnya. Nah, untuk kompres dengan air dingin, ibu bisa mempunyai dua alternatif. Pertama dengan kain lap yang dibasahi air dingin, yang kedua dengan kol. Nah, dengan kol itu ibu bisa pilih daun kol yang segar, yang masih bagus. Ibu ambil secara utuh satu kol itu, habis itu ibu bersihkan, masukkan ke freezer 20-30 menit. Setelah itu ibu bisa kompres ke payudara ibu. Kalau mungkin ibu masih banyak kerja, ibu bisa selipkan di antara bra ibu sambil kerja, kompreslah sampai 20-30 menit atau kompres sampai daun kol itu layu. Nah, kalau udah layu baru ibu keluarkan dan lakukan itu sekitar 2-3 kali sehari untuk membantu meredakan pembengkakan pada payudara ibu. Nah, ternyata dalam hal menyusui itu masih banyak cobaan-cobaannya, tapi semua itu pasti bisa dilalui oleh ibu karena kita memang diciptakan untuk bisa melewati fase-fase menyusui, dan itu adalah cerita-cerita yang akan kalian kenang selamanya. Jadi ibu-ibu jangan pernah menyerah kalau misalnya payudaranya udah bengkak. Jangan pernah menyerah, memang itu sakitnya luar biasa, tapi itu sangat worth it banget. Karena anak kita bisa lebih sehat dengan menyusui, karena ASI adalah yang terbaik. Oke ibu-ibu, sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Apalagi kalau teman-teman kalian yang masih menyusui, kalian boleh share, mana tahu kalau mereka sedang ada yang mengalami kendala payudara bengkak ataupun payudaranya tersumbat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di videoku yang lain. Dadah.